Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Wahyu TV, channel YouTube-nya Ojek Online. Oke, gimana kabarnya abang-abang dan po-po dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebaikan, dan order yang lancar lah ya, seenggaknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini atau di video malam hari ini saya akan membagikan tips bagaimana sih cara untuk menebak sistem Gojek di bulan Mei ini ya, karena orderannya yang makin hari itu makin gak nentu ya, jadi kadang gacor, kadang gacor, kadang enggak ya. Jadi sebelum saya membuat atau membagikan tipsnya, saya akan tunjukkan dulu penghasilan saya dari mulai hari Senin sampai hari inilah ya. Jadi banyak sedikitnya itu ya itu emang dapatnya segitu ya. Jadi nggak terlalu gacor-gacor amat dan nggak terlalu banyak-banyak amat penghasilannya, tapi setidaknya itu masih bisa cukup lah ya. Intinya kalau menurut gue itu buat di pandemi COVID ini, kalau misal dapat rata-rata segitu ya alhamdulillah cukup ya. Jadi buat abang-abang yang penghasilannya masih di bawah 100 atau bahkan masih rendah di bawah 50, abang-abang bisa ikuti atau coba trik ini yang udah sering saya coba. Jadi biar akunnya abang-abang semua itu bisa menjadi lebih baik setidaknya itu ya. Jadi nanti akan ada beberapa tahap-tahap yang bakal saya coba buat ngebagiin ya buat kalian. Oke, sebelum saya ke pembahasan, saya mau kasih lihat penghasilan saya dimulai dari hari Senin sampai hari ini ya. Oke, di sini saya akan membagikan atau memperlihatkan penghasilan saya dari hari Senin sampai hari ini ya. Jadi ya walaupun gak banyak atau gak gacor-gacor amat gitu ya, bukannya pengen apa tuh sombong apa gimana, tapi enggak, ini cuma mau ngebagiin tips aja biar abang-abang yang masih penghasilannya masih rendah di bawah 100 dan di bawah 50 bisa memperbaiki ya. Intinya itu aja ya. Oke, kita langsung masuk ke pendapatan ya. Kita ambil dulu lah dari hari Senin ya. Di hari Senin saya nggak narik, Oke, di hari Selasa saya mendapatkan sekitar 4 order sekitar 178.200 ya. Dan di hari Rabunya, kenapa penghasilan saya bisa sedikit dan saya cuma mendapatkan 1 order, nanti saya akan bahas ya. Di hari Rabunya saya cuma dapat 1 orderan sekitar 88.000 ya, cuma 1 orderan. Dan di hari Kamisnya sama, masih rendah juga, sekitar mendapatkan 4 order, penghasilannya masih di bawah gitu ya, masih di bawah keinginan gitu, cuma sekitar 138.000 ya. Dan di hari ini saya mendapatkan 5 orderan nih, alhamdulillah di hari ini saya mendapatkan 5 orderan. Saya bisa memperbaikinya, nanti saya akan bagikan tipsnya aja ya buat kalian biar kalian bisa memperbaiki penghasilan dari hari ke hari biar supaya menjadi lebih baik. Caranya gimana? Oke, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu channel ini biar channel ini semakin berkembang untuk membagikan tips-tips tentang seputar order atau trik-trik yang ada di Gojek yang bisa saya bagikan buat kalian ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, dan dibagikan ke teman-teman kalian ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Jadi buat trik yang pertama untuk menebak sistem Gojek di bulan Mei ini adalah, jadi sistem Gojek di bulan Mei ini berbeda-beda dari bulan-bulan yang sebelumnya ya. Jadi di bulan sebelumnya itu
kita masih bisa profit konsisten berhari-hari gitu ya. Selama 1 minggu full kita masih bisa mendapatkan penghasilan tinggi gitu ya. Tapi kalau di bulan Mei ini adalah untuk tips yang pertama adalah di bulan Mei itu sistemnya itu berubah menjadi sistem rolling ya. Jadi contohnya itu adalah ketika kalian mempunyai satu grup atau punya satu tongkrongan gitu ya. Misalnya ada 5 atau 4 orang dan 4 orangnya itu gacor gitu ya. 4 orangnya itu gacor selama berhari-hari gitu ya. Jadi kenapa mereka bisa gacor berhari-hari? Karena mereka di minggu sebelumnya itu mengambil atau autobid gitu. Autobid mengambil semua orderan yang masuk ya. Jadi di minggu yang akan datang atau di minggu depannya gitu ya, mereka tinggal pilih nih, mau milih-milih order kayak mau ambil mau enggak, kayak itu udah nggak apa-apa, nggak ngaruh gitu. Itu sistem yang pertama itu begitu. Jadi bagusin riwayat di minggu pertama, lalu di minggu keduanya kita mau santai sortir itu nggak apa-apa, yang penting kita tahu spotnya gitu ya. Dan di minggu yang akan datang itu mereka bakalan melatih lagi itu, melatih riwayat, karena mereka tahu itu mereka nanti bakalan susah buat dapetin order, karena di minggu yang sebelumnya mereka ancur-ancurin performa dan ngelewatin banyak orderan gitu ya. Jadi intinya yang pertama itu kalian buat riwayat dulu selama 1 minggu, dibagusin semuanya, ambil semua orderan, performa dibagusin, terus jadi yang pertama performa, terus tingkat penyelesaian atau pengambilan itu harus seimbang ya. Jadi jangan, untuk di minggu pertama lebih baik jangan lewatin atau cancel order dulu ya, karena kalau riwayat kita masih belum ada di minggu yang kita latih itu, nanti kita di minggu depannya bakalan susah buat dapetin ordernya. Kalau kita riwayatnya bagus di minggu pertama, nanti di minggu kedepannya itu bakalan bagus. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua adalah banyak yang tanya sama saya di kolom komentar di YouTube saya, Bang, gimana sih cara main argo pendek atau main argo kakap gitu ya? Caranya tuh gampang banget sebenarnya. Yaitu tadi, untuk membuat kita mendapatkan apa yang kita inginkan di Gojek, kita harus berusaha dulu di awal. Baru di minggu yang akan datang kita bisa coba bersenang-senang mendapatkan order gitu ya. Jadi intinya emang semua itu harus dimulai dari riwayat, tingkat penyelesaian, dan performa kalian ya. Kalau kalian contohnya mau melatih argo pendek itu gampang banget didapetin kalau kita udah dapetin riwayat di minggu pertama selama 1 minggu ya. Kita udah dapet riwayat argo pendek, argo jauh selama 1 minggu, nanti dah di minggu yang akan datang kalian bisa sortir atau buat riwayat argo pendek. Seumpama kalian mau argo di bawah 30.000, mau yang 10.000, kayak mau yang 20.000, itu pasti nanti bakalan masuk kalau riwayat di minggu sebelumnya udah bagus. Nah, di situ kalian bisa melatih keinginan kalian. Ketika kalian ingin melatih argo pendek, nah di situ kalian ambillah semua argo pendek dan lewati semua argo-argo yang tinggi gitu ya. Jadi begitu juga sebaliknya buat argo-argo besar. Kalau kalian mau argo besar, kalian tinggal lewatin argo-argo yang kecil, tapi harus riwayatnya bagus di minggu yang pertama ya. Jangan kalau kalian riwayatnya jelek, performa jelek, terus tingkat pengambilan order dan penyelesaian itu buruk, ya itu nggak bakalan jadi apa-apa. Intinya bikin riwayat dulu seminggu, bagusin, kita senang-senangnya di minggu yang akan datang. Oke, untuk
tips yang ketiga yang perlu abang-abang dan pompo perhatikan adalah ketika kalian sudah membuat riwayat di minggu pertama dan di minggu depannya kalian sudah bagus, udah mendapatkan apa yang sesuai keinginan kalian mendapatkan 100 atau 200 ribu atau 300 ribu bahkan 400 ribu per hari, dan ngelewatin banyak order gitu ya. Tapi kalian harus ingat, ketika kalian sudah melewati banyak order di minggu yang bagus, kalian harus melatihnya lagi nih di minggu yang akan datang gitu ya. Jangan kalian terus-terusan begitu. Jadi kalau di grup saya itu, di minggu pertama kita bagusin, di minggu kedua kita hancurin untuk mendapatkan yang kita mau, dan di minggu yang akan datangnya lagi kita buat riwayat lagi gitu. Jadi seminggu harus bagus, seminggu kita puas-puasin, seminggunya lagi kita mulai lagi lah. Begitu terus, coba terus secara berkala ya, sampai akun kita tuh benar-benar punya banyak riwayat gitu ya. Oke, buat tips yang keempat atau yang terakhir, buat akun-akun yang sekiranya masih susah banget buat dapetin order selama berminggu-minggu gitu ya, udah susah banget buat dapetin satu order pun susah gitu ya. Dan ada yang bilang juga, saya 1 hari gacor, habis itu seminggu nggak dikasih. Ya, sebenarnya order bisa masuk itu karena ada yang order, bukan karena kita diminta dibuatkan order atau kita kirim email ke Gojek gitu ya. Itu nggak ngaruh sama sekali gitu ya. Membuat keluhan atau meminta order itu nggak bakalan nge-efek buat kalian diberikan order oleh customer service Gojek gitu ya. Jadi lebih baik buat akun-akun yang masih benar-benar susah buat dapetin order, kalian harus benar-benar berusaha gitu ya, cari benar-benar spot yang benar-benar ada barangnya atau ada gosennya atau ada GoFoodnya. Kalian larilah ke tempat-tempat itu dan mulai buat melatih riwayatnya di situ. Buat tambahannya sih, emang untuk awal itu susah sekali buat masuk ya, tapi ketika kalian online lebih pagi atau keluar lebih awal gitu ya, atau perpanjang jumlah atau jam order atau jam aktif kalian, maka sistem nanti bakal mendeteksi bahwa kalian emang bersungguh-sungguh atau niat gitu ya buat mencari order. Dan yang terakhir, emang nanti kalau kalian sudah mendapatkan 1 atau 2 order, nanti kedepannya itu kemungkinan bakalan diberi terus ya. Jadi usahakan atau ada cara baru, ketika emang benar-benar akun kalian nggak bunyi sama sekali gitu, emang 2 bulan nggak pecah telur gitu, banyak banget yang masuk pertanyaan, kalian bisa titipkan ke orang yang kalian percaya atau teman atau saudara kalian yang sesama driver Gojek buat dibawa keliling gitu ya, buat dibawa keliling aktif selama berhari-hari gitu ya. Itu pasti di hari pertama, di hari kedua emang nggak bunyi mungkin gitu ya, tapi nanti di hari ketiganya itu pasti bakalan bunyi gitu. Kita bawa keliling-keliling aja, titipin ke driver Gojek yang kalian kenal. Percayakan sama dia, nanti kalau ada order yang masuk, bilang dia suruh ambil gitu. Jangan diabaikan. Jadi kalau ada yang order masuk itu harus diambil ya. Oke. Cukup sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton video-video di channelnya Wahyu TV. Semoga kalian selalu diberikan orderan yang banyak ya, orderan yang banyak, dan tetap
bisa dapatkan penghasilan yang lebih dari yang diharapkan gitu ya. Dengan usaha dan doa, insya Allah semuanya bisa tercapai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.